Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menambahkan pengguna baru, baik itu siswa, guru, ataupun admin di website Harum Sentosa ini. Nah, yang paling pertama kita harus masuk dulu sebagai admin. Oke. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan utama dari website Learning Harum Sentosa baru. Nah, selanjutnya kita pergi ke mode edit. Nah, ini mode editnya diaktifin dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke administrasi situs. Oke, setelah itu pilih pengguna. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menambahkan pengguna baru. Kita pilih tambahkan pengguna baru. Nah, sesuai konteks kita di awal tadi. Oke. Nah, setelah itu isi semua data yang ada di sini. Nah, saya akan memasukkan sebuah nama pengguna baru. Misalnya namanya Wira. Nah, di sini ini pilih akun manual saja. Kemudian setelah itu kita pergi ke kata sandi. Nah, ini adalah kata sandi yang nantinya digunakan untuk masuk ke Learning Harum Sentosa ini. Nah, saya masukkan saja 1 sampai 8. Oke. Nah, setelah itu di sini kita diharuskan mengisi nama depan dari pengguna baru tersebut. Oke, saya akan di sini. Oke, setelah itu ini adalah pilihan-pilihan opsional yang mungkin bisa diisi kalau teman-teman mau mengisinya. Namun perlu diperhatikan, setiap kolom yang bertanda-tanda seru ini adalah kolom wajib yang harus diisi untuk melengkapi data dari pengguna baru tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya skip saja bagian yang saya rasa tidak terlalu penting. Nah, ini juga kalau misalnya foto penggunanya ada, silakan diupload. Nah, ini ada beberapa pilihan ataupun tempat kita untuk mengkustomisasi, jika diperlukan. Nah, setelah diisi, kemudian klik tambahkan pengguna. Sorry. Oke. Oh ya, ini saya salah. Untuk kata sandi perlu diingat harus terdiri setidaknya 1 huruf kecil, sandi harus ada 1 huruf besar. Kata sandi memiliki 1 karakter khusus. Oke, kalau gitu saya buat berdiri 12 titik. Oke, yang di awal tadi juga saya salah, hanya boleh huruf kecil. Oke, setelah itu pilih tambahkan pengguna. Oke, tunggu saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka pengguna berhasil ditampilkan. Nah, cara melihatnya, apakah dia sudah masuk atau belum, kita scroll saja ke bawah. Nah, ini ketahuan bahwasanya ada pengguna baru, namanya Wira Wijaya, emailnya wira2211 Indonesia, dan terakhir aksesnya tidak pernah, karena memang pengguna baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan pengguna baru
eh, cara kedua untuk menambahkan pengguna baru lebih tepatnya. Nah, langsung saja kita masuk sebagai admin. Oke, setelah masuk, yang perlu kita siapkan adalah kita harus membuat sebuah file berekstensi Excel untuk menambahkan semua pengguna, yang dimana nantinya kita bisa menambahkan lebih dari satu pengguna hanya dengan sekali upload saja. Nah, ini bisa digunakan untuk admin ataupun guru agar tidak lagi menambahkan siswa satu persatu menggunakan cara yang sebelumnya. Jadi untuk cara kedua ini lebih efisien. Kenapa? Karena kita bisa menambahkan lebih dari satu siswa hanya dengan sekali upload saja. Nah, jadi cara yang pertama kita harus siapkan dulu file Excel-nya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan file Excel di mana di dalam file ini terdapat kolom username, password, first name, last name, dan email. Nah, di mana setiap username saya seragamkan di sini, saya isi dari mulai S1 sampai S14. Kemudian di bagian password juga hampir sama dengan username, perbedaannya terletak di akhir saja. Kemudian first name juga seperti itu, nama pertama, dan last name juga nama terakhir. Kemudian di bagian email juga saya menambahkan beberapa email yang udah saya sesuaikan dengan nama siswanya. Nah, setelah selesai file Excel-nya, kita save, kita simpan. Kita pilih yang save as type-nya ini bertipe CSV, delimited. Nah, ini kita harus perhatikan bahwasanya untuk menyimpan filenya kita harus menggunakan ekstensi CSV, delimited. Oke, setelah itu kita save saja. Oke, setelah itu kita kembali ke website learningnya. Nah, kita jangan lupa untuk mengaktifkan mode edit. Nah, setelah itu pergi ke administrasi situs. Nah, setelah di administrasi situs, pergi ke pengguna. Nah, setelah itu kita pilih upload pengguna atau unggah pengguna. Nah, di sini kita tinggal pilih saja berkas yang tadi sudah kita buat, data siswa, atau kita bisa tinggal drag and drop saja. Nah, tadi kan filenya saya simpan di sini di dokumen yang namanya itu data siswa. Kemudian saya drag and drop di sini. Nah, setelah itu pembatas CSV-nya ini kita pilih koma. Kenapa? Karena kita tadi ketika menyimpan file Excel-nya kita tuh berekstensikan delimited. Nah, supaya apa? Supaya nantinya berkas yang kita upload ini dapat terdeteksi oleh website learningnya. Nah, setelah itu abaikan saja pengkodean dan pertinjau baris, lalu pilih unggah pengguna. Nah, karena saya sudah unggah pengguna sebelumnya, jadi saya langsung pergi ke pengguna. Nah, sebelumnya saya juga udah menggunakan file yang sama untuk unggah pengguna di sini, jadi saya tidak perlu lagi mengunggah pengguna. Nah, kalau sudah, nantinya dapat terlihat di bagian sini nama-nama pengguna yang tadinya udah kita tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberi tutorial gimana caranya menambahkan cohort atau
kelas, yang dimana nanti ketika kita menerapkan e-learning ini bakalan digunakan di dalam kelas-kelas tertentu, dan pastinya dalam kelas-kelas tersebut juga ada pelajaran-pelajaran tertentu. Artinya ketika nanti kita menerapkan ini, kita bisa mengkustomisasi. Untuk kelas A misalnya, dia hanya bisa mengakses pelajaran-pelajaran yang memang dipelajari di kelas A. Kalau misalnya di kelas B juga seperti itu, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, seperti biasa, kita harus login dulu sebagai admin. Oke. Nah, setelah masuk, jangan lupa kita aktifkan mode edit. Dan ya, setelah aktif, untuk menambahkan kelasnya kita memerlukan bantuan dari Microsoft Excel, dimana saya udah buat formatnya untuk format kelas yang nantinya kita upload seperti ini, dimana untuk kolom pertama itu kita beri nama name, yaitu untuk nama kelasnya. Kemudian setelah itu ID-nya, atau kita buat di sini itu cohort ID. Kemudian setelah cohort ID itu ada description. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk nama kelasnya, saya cuman masukkan 3. Saya asumsikan yang pertama itu ada kelas 7A, di mana cohort ID-nya juga 7A tanpa spasi. Kemudian di bagian description-nya kita bikin kelas 7A. Nah, yang di bawahnya ada kelas 8A, cohort ID-nya juga sama. Kemudian untuk description-nya juga 8A. Oke, langsung saja. Setelah udah dibuat seperti ini, nantinya kita harus save. Nah, kita save kelas ini. Kemudian kita klik saja. Nah, nanti di bagian file type-nya kita pilih yang bagian comma delimited. Oke, comma delimited ini adalah step yang paling penting supaya nanti ketika kita upload ke e-learning-nya dia bakal ngedeteksi. Oke, kalau udah di save aja, karena saya sudah simpan, saya nggak perlu simpan lagi, saya tinggal Ctrl S. Oke. Nah, kembali ke e-learning-nya. Setelah kita masuk ke e-learning, kita udah login sebagai admin, terus kita udah aktifin mode editnya, lalu kita pilih administrasi situs yang di atas ini. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke administrasi situs, silakan masuk ke pengguna. Nah, setelah itu pergi ke cohort ini, cohort. Nah, klik aja. Nah, di sini bakal nampilin kelas-kelas yang sebelumnya itu udah dibuat atau diupload. Nah, di sini sebelumnya saya udah ngupload 3 kelas, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, setelah ini abaikan saja. Kita pergi ke tambah cohort baru. Oke. Oke, setelah ini kita pergi ke unggah cohort yang di sebelah kanan ujung. Nah, setelah itu kita diharuskan untuk mengupload file yang tadi udah kita buat, file Excel. Kita buka aja. Ini saya buat di file ini. Sebentar, saya coba drag and drop saja. Oke. Nah, setelah itu yang di bagian pembatas CCV-nya kita pilih yang koma, karena tadi waktu kita save kita pilih yang koma delimiter.
Nah, yang di bagian ini abaikan saja. Oke. Setelah itu klik pertinjau. Oke, nah di sini kelihatan ya, ada nama, deskripsi. Nah, kalau sudah, kita pergi ke unggah kohort. Oke, klik saja lanjutkan. Nah, kemudian dia bakal otomatis ke halaman ini. Oke, nah di sini adalah nama-nama kohort yang udah kita buat. Nah, ini kan masih kosong. Nah, ini kita bisa isi sesuai dengan apa yang mau kita isi. Oke, ini bebas ya, mau diisi apa. Ini juga, ini juga. Oke, untuk menambahkan kelas segitu dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial gimana caranya menambahkan siswa atau memasukkan siswa kohort kelas. Nah, jadi sebelumnya kita harus login ke e-learning seperti biasa. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan mode editnya. Oke, setelah itu pergi ke administrasi situs, lalu pergi ke bagian pengguna. Oke, setelah itu pergi ke bagian kohort. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Oke, setelah itu di bagian edit sini, ini ada ikon sebuah grup ya. Dimana ikon ini fungsinya untuk menambahkan siswa-siswa yang ingin ditambahkan ke dalam kelas. Nah, sebelumnya kan kita cuma membuat atau menambahkan kelas baru, namun kelas tersebut kan masih kosong, belum ada siswanya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk masukkan siswanya. Ini saya ambil contoh, saya ingin masukkan siswa ke kelas 10A. Kita klik aja yang bagian ikon ini. Kemudian setelah itu perlu diingat, untuk menambahkan siswa kita harus menambahkan dulu pengguna, agar nantinya siswa itu ada di bagian pengguna potensial ini. Nah, tutorial cara menambahkan pengguna itu sudah saya sebut sebelumnya. Oke, karena ini dia kelas 10, maka saya akan masukkan semua siswa yang kelas 10. Oke, ini anggap semua ini adalah siswa kelas 10. Kemudian kita pilih ke 7 siswa ini, lalu klik tambahkan. Nah, setelah itu dia akan secara otomatis masuk ke bagian kolom sebelah kiri. Nah, artinya sekarang kelas 10A sudah ada siswanya. Nah, cara ngeceknya kita klik aja yang di bagian kohort ini, yang di samping akun, lalu klik saja yang bagian ini lagi, cek. Nah, dia sudah masuk. Lakukan hal yang sama untuk kelas-kelas lain. Seperti contoh, saya akan menambahkan lagi siswa di kelas 11. Kemudian saya akan menambahkan seluruh siswa yang ada di kelas 11. Oke, ini semua. Kemudian klik tambahkan. Oke, ini sudah masuk. Kemudian saya ingin menambahkan lagi di kelas 12. Oke, klik lagi ikon yang ini. Kemudian setelah itu tambahkan semua siswa kelas 12. Nah, setelah ini semua kelas sudah memiliki siswanya masing-masing. Oke, segitu saja tutorial untuk menambahkan siswa ke dalam course. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan kategori di e-learning. Jadi sedikit saya jelaskan, kategori di sini adalah fungsinya untuk dapat memudahkan admin membuat
mata pelajaran ataupun pembelajaran yang sesuai dengan kelasnya. Nantinya kategori ini bakal dibuat puncaknya dulu atau intinya, kemudian nanti kita bakal belajar bagaimana cara menambahkan subkategori, di mana subkategori itu diisi dengan kelas. Nah, kemudian nanti pada tutorial selanjutnya kita bakal menambahkan pelajaran di tiap-tiap kelas tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke website e-learning-nya, login, kemudian setelah itu masuk ke bagian administrasi situs. Setelah itu masuk ke bagian kursus. Nah, di bagian kursus ini masuk ke bagian tambahkan kategori. Nah, jangan lupa kita aktifkan mode editnya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa kolom di mana untuk kategori induk ini sudah terisi puncak, ya, artinya sebelum kita buat kategori baru, ini adalah puncak, ini adalah kategori utamanya. Nah, setelah itu kita masukkan nama kategorinya. Di sini saya buat kategori kelas, dimana nanti di sini bakal dibuat subkategori baru, yaitu penjabaran dari kelas-kelas yang ada. Nah, kemudian untuk nomor ID kategori kita bikin saja di sini kelas saja, ya, sama. Setelah itu bagian deskripsi boleh diisi boleh tidak. Nah, supaya tidak membuang waktu, di sini saya tidak isi, langsung klik bagian kategori. Buat kategori. Nah, setelah itu di sini bakal kelihatan ada kategori baru kelas. Nah, sebelumnya saya juga udah buat kategori 1 dan pembelajaran. Abaikan saja yang atas, kita fokus ke yang bawah, yaitu kategori yang udah kita buat. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya ini adalah kategori utamanya. Nah, setelah itu kita bakal buat subkategori barunya untuk menambahkan kelas-kelas apa saja atau kelas-kelas mana saja yang masuk ke website e-learning nantinya. Nah, di sini saya buat kategori baru di mana saya contohin, saya buat di sini kelas 7A. Kemudian bagian nomor kategori saya bikin 7A juga, nomor tanpa spasi. Kemudian deskripsi juga saya kosongkan saja. Oke. Kita bikin seperti ini saja. Bisa. Oke. Kelas 7A. Buat kategori. Oke, sebentar. Nah, di sini saya mau buat kategori baru, maksudnya buat subkategori baru, kelas 8A. Saya buat di sini buat kategori baru 9A, kemudian di sini juga 9A kategori. Oke, mungkin untuk contoh saya cukupkan sampai di sini. Tergantung Bapak atau Ibu, kalau misalnya nanti ada banyak kelasnya, tinggal lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan, buat subkategori baru dan buat namanya, buat nama kelasnya juga sekalian. Oke, ini saya
akhiri tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan mata pelajaran yang sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, untuk itu kita masuk dulu seperti biasa. Kemudian jangan lupa kita aktifkan mode edit. Oke, nah setelah itu kita pergi ke administrasi situs. Nah, kita pergi ke kursus, lalu pergi ke kelola kursus dan kategori. Nah, di sini bakal terlihat daftar kursus yang udah kita buat sebelumnya atau kategori yang udah dibuat sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya saya udah buat sebuah kategori yang namanya ini daftar kelas. Oke. Nah, setelah di sini kita klik saja bagian kelas yang mana di mana kita mau menambahkan mata pelajaran di kelas tersebut. Nah, misal di sini saya pilih yang kelas 9. Nah, setelah itu kita pergi ke buat kursus baru. Ini sudah. Oke, nah setelah itu kita di sini setelah itu kita pergi, kita klik saja di kelas mana yang mau kita buat atau kita beri mata pelajarannya. Dan di sini saya pilih yang kelas 9. Nah, pastikan di sini sudah sudah tampil ya kelas yang kita tuju. Kemudian kita pilih buat kursus baru. Oke, nah di sini kita masukin saja nama mata pelajarannya. Misalnya saya masukin pendidikan kewarganegaraan. Boleh kita masukin kelasnya, boleh tidak. Di sini saya masukin saja. Oke, biar lebih detail. Kemudian nama singkat kursus kita buat PKN 9A. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian keterlihatan kursus ini. Jangan disembunyikan, kita pilih tampilkan. Nah, untuk yang tanggal mulai kursus ini kita sesuaikan saja dengan semester yang berlaku atau tahun ajaran yang berlaku. Nah, ini saya bikin saja defaultnya. Nanti untuk Bapak dan Ibu silakan sesuaikan saja untuk tanggal mulai kursus dan tanggal berakhir kursus. Nah, yang pertama ini tanggal, yang kedua bulan, kemudian ini tahun, dan setelah tahun ini ada kolom jam dan juga menit. Nah, setelah itu aktifkan, jangan lupa. Nah, setelah itu nomor ID kursusnya kita samakan saja dengan nama singkat kursus PKN IX. Nah, di bagian deskripsi ini boleh diisi boleh tidak, saya skip saja. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah gambar yang nantinya itu bakal terlihat ketika nantinya siswa buka e-learningnya atau guru buka e-learningnya, jadi semacam cover. Oke, kita bisa cari gambar PKN Pancasila, boleh Pancasila. Maaf, tulisan saya typo. Kita bisa masukin gambar ini, kita download aja, save image, kita masukin ke bagian picture. Ini kita save saja. Nah, setelah terdownload kita balik kemari, kemudian kita buka saja file mana tempat penyimpanan kita tadi. Ini saya simpan di picture. Kemudian cari saja gambarnya. Nah, lalu tinggal drag and drop aja.
tahan gambar, seret, kemudian masukkan kemari. Oke, nah setelah itu kalau misalnya dia sudah masuk seperti ini, tandanya gambarnya berhasil terupload. Oke, selanjutnya kita simpan dan tampilkan. Oke, nah kita tunggu saja. Nah, di sini di bagian ini adalah bagian dimana kita bisa menambahkan sumber atau aktivitas seperti menambahkan materi, menambahkan absensi, atau menambahkan tugas dan kuis. Nah, namun pada tutorial kali ini saya bakal skip dulu. Oke, yang penting mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah berhasil kita masukkan. Oke, baik Bapak Ibu, lakukan hal yang sama untuk menambahkan mata pelajaran lain yang sesuai dengan kelas mereka. Caranya seperti tadi, kita masuk ke administrasi situs, lalu pilih kursus, lalu pilih kelola kursus dan kategori, dan setelah muncul kita klik saja Bu kelas yang mana yang mau kita tambahin mata pelajarannya. Lalu setelah itu kita tinggal buat kursus baru lagi aja. Oke, mungkin segitu dulu tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke Bu, baik, jadi pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan siswa ke dalam mata pelajaran yang sebelumnya udah kita buat. Oke, nah seperti biasa kita masuk dulu, lalu pilih administrasi situs, lalu pilih kursus, kemudian pilih kelola kursus. Nah, perlu diketahui ketika kita membuat sebuah mata pelajaran itu belum ada siswanya sama sekali. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan siswa ke mata pelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya contohin, saya mau menambahkan siswa ke kelas 9, ke kelas 10A atau SMA kelas 1. Nah, tadinya saya sudah buat seperti ini, sudah saya buat beberapa mata pelajaran. Di sini saya menambahkan saya ingin menambahkan siswa ke mata pelajaran sejarah. Nah, saya klik saja ini sejarah. Nah, setelah itu scroll ke bawah lalu pilih yang pengguna terdaftar. Nah, di sini ini belum ada pengguna sama sekali. Oke, bisa dilihat ya. Nah, di sini kita pilih saja daftarkan pengguna. Kemudian di sini kita tidak harus menginputkan satu persatu nama siswanya. Kita bisa menambahkan siswanya melalui kohor atau kelas yang udah kita buat. Nah, ini kan kelas 10, berarti saya pilih yang kelas 10. Nah, seperti ini. Kemudian ditetapkan peran, ini pilih yang siswa aja. Lalu klik daftarkan pengguna dan kohor yang dipilih. Nah, secara otomatis maka bakal terupload nama-nama siswa yang ada di kelas 10 tadi. Oke Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini tampilannya, artinya kita sudah berhasil menambahkan siswa ke dalam pelajaran sejarah. Oke, nah kalau Bapak Ibu ingin menambahkan mata pelajaran lain, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan siswa ke mata pelajaran lainnya, Bapak Ibu tinggal lakukan hal yang sama. Oke, segitu dulu tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan guru yang sesuai dengan mata pelajaran di kelasnya. Nah, sama seperti menambahkan siswa ke mata pelajaran yang sesuai di kelasnya, cara menambahkan guru juga sama. Kita masuk ke kursus, lalu pilih yang kelola kursus. Nah, setelah itu
kita tetap pakai contoh yang tadi, pakai contoh yang di kelas 10 lalu mata pelajaran sejarah. Nah, di bagian sini pengguna terdaftar, kita klik saja, lalu kita pilih daftarkan pengguna. Nah, kalau guru kan berarti perorangan satu orang, berarti kita pilih yang manual, kita cari gurunya yang di bagian pilih pengguna ini. Nah, saya anggap Wirawijaya ini itu adalah guru sejarah. Nah, saya klik, lalu ketika tampilan seperti ini, kita pilih daftarkan pengguna dan kohorden dipilih. Maaf, di sini saya kelupaan. Jangan lupa kita ubah di sini, tetapkan perannya itu sebagai pengajar. Oke, klik saja daftarkan pengguna dan kohorden dipilih. Nah, sekarang Wirawijaya itu sudah masuk ke kelas sejarah dengan peran sebagai pengajar. Oke, kalau udah seperti ini tampilannya, berarti Pak Wirawijaya sudah masuk ke pengajar di kelas 10 mata pelajaran sejarah. Oke, itu saja. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan atau mengupload materi ke dalam e-learning. Nah, sebelumnya kita harus login dulu sebagai admin ataupun guru. Di sini saya contohkan saya login sebagai guru, yaitu Wirawijaya yang tadinya kita udah buat dia sebagai guru sejarah. Oke, langsung saja kita masuk di sini. Nah, jangan lupa aktifkan mode edit. Kita klik bagian kursusku karena di sini adalah tempat di mana seorang guru itu bisa mengupload materi sesuai dengan pelajarannya. Oke, klik saja di bagian sejarah. Nah, di bagian ini kita pilih saja tambahkan aktivitas baru. Nah, saya mau menambahkan itu di topik 1. Di sini saya bisa ubah topiknya, misalnya di sini tentang Pancasila. Oke, Pancasila. Langsung saja di enter. Nah, di sini kita klik aja tambahkan aktivitas atau sumber. Oke, nah di sini kita bisa menambahkan materi itu melalui ikon berkas ini. Nah, klik saja ikon berkas, lalu di sini kita masukin judul dari berkas yang mau kita pilih, misalnya materi Pancasila. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini kita boleh jelasin seperti gambaran atau kulit luar dari materi Pancasila itu sendiri. Namun ini adalah opsional, boleh diisi dan boleh tidak. Nah, ini adalah yang paling penting. Di sini kita diharuskan untuk mengupload materinya. Nah, anggap saja saya sudah mempunyai materi Pancasila tersebut. Oke, di sini saya masukin misalnya ini bahan praktek. Nah, ini anggap sebagai materi Pancasila yang mau kita upload. Ini sebagai contoh saja. Seperti ketika kita mau menambahkan foto, kita tinggal seret aja file ini ke dalam kolom ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya bahan ajar kita sudah berhasil terupload. Nah, kemudian ini adalah beberapa tools yang disediakan dari e-learning. Sekiranya kalau misalnya ada bagian yang paham atau dimengerti boleh, namun di sini saya abaikan saja karena yang paling penting itu sudah saya isi. Nah, ini kita boleh isi atau enggak, diklik atau enggak maksudnya. Kemudian klik simpan dan tampilkan. Oke. Nah, di sini kita bisa download bahan materinya ketika kita klik bagian bahan praktek 2 ini. Oke, nah di sini sudah otomatis terdownload.
Nah, untuk memastikan apakah file tadi sudah terupload atau belum, kita bisa masuk lagi ke bagian kursusku. Lalu kita boleh matikan saja mode editnya supaya tampilannya sama seperti tampilan siswa nantinya. Oke, di sini sudah ada materi Pancasila. Kalau diklik materi Pancasilanya, maka otomatis terdownload. Oke, ini saya hapus saja. Nah, segitu dulu tutorial untuk menambahkan berkas. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan absensi untuk siswa. Nah, caranya sama seperti kalau kita ingin menambahkan materi, kita pergi ke kursusku, lalu pergi ke mata pelajaran yang ingin kita buat absensinya, lalu setelah itu pilih tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, setelah itu pilih kehadiran yang di bawah buku. Selanjutnya untuk nama di sini langsung otomatis diisi kehadiran. Kemudian deskripsi ini kita boleh isi dan boleh tidak. Oke, saya langsung skip saja. Yang lain ini boleh diisi seperti nilai. Nantinya kalau misalnya setiap siswa yang absen, yang hadir maksudnya, dia bakal mendapat nilai segini. Ini kita boleh ganti berapa ya, mau 90 atau berapa terserah. Lalu selanjutnya ini saya abaikan saja karena bagian paling penting itu ada di sini. Ini saya simpan. Oke, ini saya simpan terlebih dahulu. Simpan dan tampilkan. Nah, setelah itu pilih yang bagian tambahkan sesi. Nah, di bagian tambahkan sesi ini adalah waktu minimal dan waktu maksimal absen. Jadi tutup bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa. Nah, kita boleh isi di sini di tanggal 2 Desember maksudnya. Dari jam, misalnya saya buat di sini dari jam 8 ya. Jam 8 aja, kemudian batas maksimalnya itu jam 9. Oke, nah setelah itu kita kembali ke bawah. Nah, di bagian multisesi ini adalah perulangan dari setiap absen. Jadi kalau misalnya kita aktifin multisesi ini, dia bakal ngulang terus sampai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, jadi kalau misalnya kita aktifin, misalnya nih ulangi setiap 1 minggu di hari Kamis misalnya Bapak Ibu masuk di hari Kamis. Nah, jadi setiap hari Kamis itu bakal otomatis dia absennya berjalan. Oke. Terus untuk perekaman siswa di sini, izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka. Ini boleh karena nanti siswa itu bakal absen dengan sendiri. Oke, untuk open session early for making ini kita skip juga nggak apa-apa. Nanti kita sudah aktifkan saja, kemudian tambahkan. Oke, nah di sini ada yang salah. Kenapa? Pilih hari kerja yang termasuk dalam. Oke, di sini saya pilih Selasa karena ini hari Selasa. Ulangi sampai bulan tahun depan deh. 2023. Oke, kalau udah klik tambahkan. Nah, nanti bakal otomatis seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah seperti ini artinya siswa sudah bisa absen dan Bapak Ibu tidak perlu membuat hal yang sama untuk absen ini. Kenapa? Karena dia secara otomatis akan terbuat sendiri absennya. Oke, kalau untuk cross check kembali apakah sudah ada atau belum untuk di tampilan siswanya. Nah, kita boleh matikan dulu mode editnya, kemudian pilih kehadiran ini. Nah, sudah terlihat.
Oke, segitu dulu tutorial menambahkan absen. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan link, baik itu nantinya untuk link meeting atau link berkas atau bahan ajar, itu bisa kita upload di sini. Nah, jadi caranya itu sama seperti tadi, kita masuk ke kursusku, lalu pilih pelajaran mana yang mau kita beri aktivitas. Nah, selanjutnya kita pilih tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, ini sebelumnya saya udah buat, jadi ini saya hapus dulu supaya tidak double. Oke, nah klik tambahkan aktivitas atau sumber, lalu pilih yang bagian URL, letaknya di paling bawah sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa beri nama, misalnya namanya link meeting. Oke, setelah itu kita boleh coba di sini buka Zoom meeting. Nah, anggap link yang sekarang ini itu adalah link meeting untuk siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini kita copy, nantinya siswa bakal masuk ke meetingnya kita. Nah, jadi kita copy aja nih Bapak Ibu yang di atas ini, di blok kayak gini, kemudian klik kanan pilih copy. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke e-learningnya, lalu kita paste aja di sini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu boleh isi deskripsi, kalau tidak juga nggak apa-apa. Lalu pilih simpan dan tampilkan. Oke, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk di siswa nanti tampilannya tuh bakal seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya siswa klik tampilan klik link ini, maka dia langsung mengarah ke sini. Maaf, klik dulu yang tadi baru klik yang ini. Oke. Nah, sudah. Oke, segitu dulu tutorial untuk menambahkan link. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bagaimana cara menambahkan tugas atau membuat sebuah PR ke siswa. Nah, caranya kita masuk dulu sebagai guru, kemudian pilih kursusku. Sama seperti tadi, kita pilih yang bagian pelajaran mana yang mau kita tambahkan tugas, lalu aktifkan mode editnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan aktivitas atau sumber. Oke, di sini Bapak Ibu bisa pilih yang di bagian penugasan. Penugasan boleh atau kuis juga boleh. Bedanya kalau yang dia penugasan itu nanti kita upload file saja. Nah, namun kalau misalnya di kuis dia bakal kayak kuis seperti biasa. Bakal ada pilihan-pilihan seperti pilihan berganda atau esai atau segala macam. Namun kita buat kuisnya ini itu manual. Dari e-learningnya langsung kita masukin sendiri, kita ketik sendiri jawaban ataupun soalnya. Nah, kalau di penugasan kita tinggal upload saja soal yang udah kita buat, lalu nanti siswa tinggal download atau tinggal lihat saja, lalu mereka tinggal upload jawabannya. Sesimpel itu. Oke, klik aja penugasan. Nah, kita bisa isi judul, jangan lupa ini hal yang penting. Nama penugasan misal tugas 1. Oke, nah setelah itu boleh diisi deskripsi atau enggak. Atau di sini juga ada nih bagian instruksi aktivitas. Misalnya saya isi Oke, nah anggap ini instruksinya. Oke, kalau misalnya agak nyeleneh, abaikan saja.
Oke, setelah itu kita bakal masuk ke berkas tambahan. Nah, berkas tambahan ini adalah file Word ataupun PDF kita yang tadinya sudah kita buat soalnya. Boleh juga foto. Kalau misalnya filenya foto, kita tinggal upload saja. Nah, anggap ya 12 ini adalah soalnya. Ini saya upload aja, tinggal diseret. Oke, tahan kemudian lepas. Nah, kemudian kalau misalnya udah seperti ini, tandanya file sudah terupload. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ketersediaan. Nah, di bagian ketersediaan di sini adalah seperti batas waktunya. Nah, jadi untuk yang pertama izinkan pengajuan dari. Nah, berarti siswa itu udah boleh ngirim jawaban itu dari kapan. Nah, di sini saya samain aja dengan defaultnya atau bawaannya. Kemudian tanggal jatuh temponya juga sudah ada. Tanggal batas akhir sama tanggal jatuh tempo ini sebenarnya sama saja. Jadi kalau misalnya kita sudah aktifin yang ini, yang jatuh tempo, tidak perlu lagi mengaktifkan tanggal batas akhir. Nah, setelah itu di sini kita juga ada reminder, ingatkan saya untuk menilai. Nah, ini kita boleh isi tanggal berapa? Tanggal 10 boleh, bulan Februari juga boleh. Oke, jam berapa? Jam 12 siang pukul lewat 10. Oke. Nah, untuk tipe pengajuan ini boleh melakukan teks atau pengajuan berkas. Kalau pengajuan berkas nanti jawaban siswa yang ditulis tangan ataupun dibuat di Word itu boleh diupload kalau misalnya kita aktifin. Tapi kalau misalnya kita tidak aktifin, kita bisa aktifin yang teks daring ini. Nah, di sini kita bisa buat berapa maksimal katanya. Oke, namun biasanya kita menggunakan pengajuan berkas aja. Nah, batas file yang diunggah itu adalah maksimal di sini tuh 20 MB. Oke. Maaf di sini untuk pengajuan jumlah filenya kita buat misalnya 3 deh biar nggak banyak kali. Kemudian ini untuk batas besar filenya. Oke, sini 40 MB. Nah, tipe berkas yang diterima bisa kita pilih yang semua jenis berkas. Oke, simpan perubahan. Atau kita bisa pilih yang bagian ini, gambar kita centang, kemudian dokumen juga kita centang. Nah, seperti ini aja. Bentar. Ini kita matiin dulu deh. Kita pilih dokumen dan gambar. Oke. Setelah itu kita simpan perubahan. Oke, setelah itu yang lain kita abaikan saja. Nilai ini kita defaultkan saja. Bukan berarti kita abaikan ini dia tidak ada ya. Ini seperti kayak sistemnya itu udah bawaannya seperti itu gitu. Jadi yang paling penting itu di atas sini aja. Oke, kalau udah pilih simpan dan tampilkan. Oke. Nah, nantinya di siswa itu tampilan seperti ini. Ada waktu tersisa, kemudian nanti siswa bisa mendownload soal yang udah diupload seperti ini. Oke. Nah, segitu dulu tutorial untuk menambahkan tugas. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.